Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu perkenalkan saya Ibu Hermi Sri Mulyani yang diberikan tugas atau mandat oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai pembina ekskul pada PMR atau Palang Merah Remaja di unit SMP Negeri 2 Solokan Jeruk. Sesuai dengan program kerja yang tertera bahwa setiap ajaran baru organisasi PMR ini melakukan sosialisasi dan perekrutan anggota baru untuk setiap angkatan, baik untuk anggota baru putra maupun putri. Dan pada tahun ajaran 2021-2022 ini, program ekskul PMR akan merekrut anggota baru sebagai angkatan yang ke-10. Baik adik-adikku sekalian, sebelumnya Ibu akan mengenalkan dulu apa itu organisasi PMR ya. Nah, PMR atau Palang Merah Remaja ini merupakan wadah kegiatan remaja di sekolah atau lembaga pendidikan formal ya dalam kepalang merahan melalui program ekskul atau ekstrakurikuler. Palang Merah Remaja ini berada pada organisasi di bawah binaan dari PMI atau Palang Merah Indonesia ya, yang bergerak di bidang kemanusiaan. Itu merupakan anggotanya terdiri dari remaja ataupun remaja ataupun madya ya. Kalau setingkat SMP itu adalah madya ya, yang terdiri dari siswa putra ataupun putri. Kemudian tujuan dari pembinaannya ini adalah untuk membangun dan mengembangkan karakter kepalang merahan agar siap menjadi relawan PMI pada masa depan. Itu ya sekilas tentang organisasi PMR. Berikutnya, di dalam PMR itu terdapat 7 materi ya, 7 materi yang pasti itu diberikan ataupun harus dikuasai oleh anggotanya, yang diberikan oleh pelatih ataupun pembina ataupun kakak kelasnya ya, dimana dalam setiap latihan itu nanti ada pertemuan antara pelatih, pembina dan kakak kelasnya. 7 materi PMR di sini adalah satu, yang pertama adalah gerakan ya, gerakan yang memuat tentang asal usul lahirnya Palang Merah Indonesia atau Palang Merah Remaja. Kemudian yang kedua adanya PP, kegiatan PP atau yang disebut dengan pertolongan pertama pada kecelakaan ya, untuk membantu memberi pengobatan dan pertolongan pertama pada orang yang sedang atau terluka ya, atau mengalami kecelakaan sebelum luka menjadi lebih parah dan bersifat fatal. Jadi kita memberikan semacam pertolongan pertama ya, untuk memberikan layanan kesehatan kepada korban sebelum korban diberikan tindakan atau layanan untuk dibawa ke rumah sakit. Nah, kemudian berikutnya ada yang disebut dengan siaga bencana. Nomor 3, siaga bencana. Siaga bencana memuat tentang kesiagaan dalam menanggulangi bencana. Ya banyak ya bencana, ada kebakaran, kemudian ada bencana banjir, ada gempa bumi ya. Nah, di situ setiap anggota PMR atau di bawah binaan PMI ya, itu harus sigap dalam menghadapi bencana. Kemudian lagi yang keempat, sanitasi kesehatan. Nah, memuat tentang merawat keluarga yang sedang sakit di rumah, perilaku hidup sehat, kebersihan diri ya, baik kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan. Jadi di sana kita juga akan diberikan materi tentang bagaimana cara merawat anggota keluarga kita yang sedang sakit di rumah, apakah itu orang tua misalkan ya, keluarga, adik, kakak ataupun anggota keluarga lain yang berada di rumah ya, tanpa kita mendatangkan perawat dari luar, tetapi kita bisa untuk menangani, merawat sendiri anggota keluarga yang ada di rumah. Itu namanya sanitasi kesehatan. Kemudian berikutnya ada remaja sehat
ya. Yang nomor 5 ada remaja sehat, di mana remaja sehat ini memuat tentang kepedulian remaja terhadap kesehatan dirinya, ya, seperti menjauhi pergaulan bebas atau yang disebut dengan seks bebas, ya, termasuk di dalamnya itu menjauhi yang namanya narkoba, obat-obatan terlarang, ya. Dimana yang dikatakan remaja sehat itu adalah remaja yang jauh dari pergaulan bebas yang tidak sehat, ya, seks bebas itu, kemudian lagi narkoba. Itu nanti dipelajari juga apa manfaatnya kita menjauhi hal-hal tersebut, ya, dan apa kerugiannya bila kita atau teman-teman kita terjerumus ke dalam hal tersebut. Nah, tentu saja itu sangat merugikan diri kita sendiri dan masa depan bangsa, khususnya generasi muda, ya, yang akan datang. Kemudian yang keenam itu ada pertolongan keluarga. Nah, memuat tentang pertolongan untuk keluarga. Nah, tadi mungkin ya tidak beda jauh dengan sanitasi kesehatan. Nah, di sini pertolongan keluarga, kita memberikan pertolongan kepada anggota keluarga, di mana kita bisa memberikan atau melakukan tindakan yang sesuai, yang tidak fatal, ya, yang bisa menyelamatkan anggota keluarga dari misalnya sakit ataupun kecelakaan lainnya. Kemudian yang ketujuh itu ada kegiatan donor darah. Nah, memuat tentang kampanye donor darah, ya, merekrut donor darah remaja. Ya, artinya kita mengajak teman-teman untuk melakukan kegiatan donor darah, ya, mempersiapkan diri menjadi pendonor dan mengadakan kegiatan donor darah pada masa saat wabah, misalkan wabah demam berdarah, ya, ataupun orang-orang yang kritis yang memerlukan segera untuk didatangkan darah, ya, supaya mereka tertolong jiwanya atau nyawanya. Berikutnya, kita memiliki visi dan misi, ya, pada PMR unit SMP Negeri 2 Solokan Jeruk ini, di mana yang pertama visinya adalah mewujudkan organisasi ekstrakurikuler PMR sebagai wadah kegiatan untuk mengembangkan potensi siswa atau kemampuan siswa sehingga tercapai siswa-siswa yang profesional, berkarakter, mandiri, tanggap, dan religius. Itu adalah visi kita, ya, visi dari PMR unit SMP Negeri 2 Solokan Jeruk. Berikutnya adalah misi. Nah, misinya adalah membina dan mengembangkan organisasi, kemudian meningkatkan kualitas anggota PMR, pelatih dan pembina PMR, dan siswa pada umumnya. Nah, di sini adalah meningkatkan kualitas anggota PMR melalui apa? Melalui kegiatan latihan rutin. Ya, tidak hanya kita sebagai anggota PMR tetapi tidak mengikuti latihan. Nah, kalau tidak mengikuti latihan, kita tidak akan bisa. Bisa itu karena biasa, kan, ya. Nah, kita biasakan untuk berlatih supaya apa yang diberikan oleh keterampilan apa yang diberikan oleh pelatih ataupun pembina ataupun kakak kelas itu bisa kita pahami dan bisa kita laksanakan, ya, kita manfaatkan untuk menolong sesama. Kemudian juga pelatih dan pembina, tentu saja ada peningkatan kualitas itu dengan berbagai pelatihan pembina, misalkan, ya, pelatihan asisten pelatih atau asisten pembina yang merupakan pelatih tadi itu diikut sertakan dalam kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh PMI Kabupaten Bandung. Kemudian misinya itu adalah mengembangkan kegiatan kepalang-merahan yang berbasis kemasyarakatan sesuai dengan Tribakti PMR. Berikutnya adalah mengembangkan komunikasi, informasi, dan edukasi kepalang-merahan. Unit SMP Negeri 2 Solokan Jeruk. Ya, demikian anak-anakku sekalian, apa yang Ibu sampaikan mudah-mudahan kalian paham dan bermanfaat, ya, untuk kalian. Tentu saja supaya kalian lebih tahu dan pada akhirnya menarik perhatian, ya, untuk menjadi anggota PMR di SMP Negeri 2 Solokan Jeruk. Dan teruslah kalian menjadi orang yang bermanfaat, ya, supaya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Salam kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.